Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana buka dulu Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam hingga kita dapat melihat video ini bersama Al-Ustaz kita Ustaz Zulikrami. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena nanti dengan itulah kita akan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad ketika banyak orang nanti mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Tanya Jawab Santai bersama Kodamara TV, insyaallah. Dan hari ini Maulana pertama kali perdana dalam sesi Q&A ya Ustaz ya. Yeah. Insyaallah. Ini sedikit grogi nih Ustaz. Karena masih perdana ya. Kita menyapa Ustaz dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Kok mana jadi bahasa Arab Ustaz? Masya Allah. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Kita langsung masuk ya Ustaz ya. Beberapa pertanyaan yang masuk ke Kodamara TV ini dari jamaah juga Ustaz, tentang media sosial nih Ustaz. Masya Allah. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Yang pertanyaan pertamanya adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah kita semua boleh berdakwah di media sosial walaupun dalam konteks belum memiliki ilmu seperti para asatidz, ustadz dan orang-orang kalangan berilmu Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama tadi tentang apakah kita boleh berdakwah di media sosial, di mana pada hari ini kita melihat banyak sekali konten-konten dakwah di media sosial. Sedangkan orang yang bergelut di konten-konten dakwah itu terlihat dia belum memiliki semacam keilmuan sebagaimana keilmuan para ustadz-ustadz yang sudah pakar. Nah, maka kita melihat di sini dakwah dalam artian menyampaikan pesan-pesan kebaikan, boleh siapa saja melakukan itu dalam ruang masing-masing. Ya, jadi misalnya ada mahasiswa yang ingin menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dia ketahui, silahkan dia misalnya melalui media sosial, melalui Instagram, melalui WA, tulisan-tulisan kebaikan yang ingin dia share atau video, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah apabila mereka sudah masuk ke konten-konten yang berisi fatwa. Nah, misalnya dia memfatwakan halal haram, makruh mubah, itu kan butuh piranti-piranti yang tidak mudah. Itu Maulana. Jadi kalau sekiranya adik-adik misalnya siapapun boleh, dia dalam artian berdakwah, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan walaupun satu ayat. Jadi misi-misi kebaikan itu siapapun boleh dia menyampaikan. Nah, silahkan jika dalam artian seperti itu. Tapi jika dalam artian misalnya fatwa yang berkaitan dengan halal haram tentang hukum, nah itu dia mesti off dulu di sana, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila engkau tidak mengetahuinya. Jadi seperti itu konteksnya yang harus kita pahami. Jadi berdakwah itu sesuai kapasitas. Ya, sesuai kapasitas dan kondisi kita. Jadi jika kita misalnya punya komunitas-komunitas kebaikan, kita ingin share kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kami baru menghadiri pengajian Ustadz Fulan. Poin-poin yang kami dapatkan adalah begini-begini. Nggak masalah dia share. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi Mona pernah juga dulu Ustaz, berjumpa teman-teman Mona di media sosial kan Ustaz. Ya. Terus dia kayak sharing masalah pengalaman dia dulu sebelum dia hijrah kayak gitu Ustaz. Dia pengen kayak ikut andil dalam arena dakwah ini kan. Maka dari itu dia coba berbagi sesuatu. Cuman
dalam dakwah tuh tantangannya ada juga, Ustaz. Ya, betul. Nah, tantangannya itu kayak ada dari teman-temannya kayak kayak komentari gitu, cuman dia jadi insecure gitu, Ustaz. Nah, maka harus semangat selalu. Jadi menebar kebaikan itu harus dilatar belakangi semangat kita menginginkan kebaikan itu diwariskan, ya, di-share kepada orang lain. Yang seperti tadi, apabila ada 1-2 orang yang mendapatkan kebaikan dari apa yang kita share, itu otomatis akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir untuk kita, insya Allah. Maka dalam konteks seperti itu boleh, tetapi yang perlu kita berhati-hati adalah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan fatwa. Ya. Insyaallah, barakallah Ustaz. Oke, itu teman-teman semuanya jawaban untuk pertanyaan pertama tentang apakah kita semua itu boleh berdakwah. Ya, Masya Allah. Jadi yang mana tangkap adalah bahwasanya kita semua itu boleh aja berdakwah, cuma sesuai kapasitasnya, ya. Jadi juga yang mana tahu Ustaz, bahwasanya di Indonesia juga dakwah itu disampaikan di pasar-pasar, ya Ustaz, ya, oleh orang-orang pedagang, ya Ustaz, ya. Bukan ulama semuanya, tapi pedagang juga ikut. Nilai-nilai kebaikan itu harus diwariskan, harus dibagi kepada orang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari hamba Allah juga, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengamalkan amalan-amalan yang beberapa hari ini viral di media sosial seperti TikTok, Instagram? Masya Allah, ini media sosial nih, Ustaz. Seperti amalan supaya ganteng, Ustaz, baca surah Yusuf. Supaya glowing, terus ada supaya perindu. Jadi orang yang kita doakan dengan doa amalan ini, maka dia akan rindu dengan kita. Masya Allah. Aduh, kalau misalnya manjur, mungkin mana yang dulu baca ayat dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi segala apapun prinsip dari segala ibadah kita ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini tidak diperintahkan dalam mengamalkan, menjalankan perintah agama ini illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus ikhlas. Nah, di sini kita temukan fenomena ada orang yang mengamalkan sesuatu itu motivasinya bukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, ini kan sudah dari sisi niat ini sudah berubah, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW dan para ulama hadis mengumpulkan hadis tentang niat itu pertama kali di bab pertama mereka, di hadis pertama mereka, ya, hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika mengamalkan sesuatu atas dasar ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan ketampanan atau ingin dirindukan oleh seseorang, itu terlalu kecil itu Maulana niatnya itu. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Artinya terlalu kecil yang dia tuju, terlalu kecil yang dia inginkan. Padahal yang kita inginkan dari amalan-amalan itu sesungguhnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian poin kedua yang harus kita sampaikan di sini adalah memang ada di antara amalan-amalan itu, contohnya ayat-ayat Al-Quran, itu yang dibukukan oleh para ulama ada istilah fadailu suwaril Quran. Fadilah-fadilah beberapa surat dari Al-Quran yang apabila kita baca, itu kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, jika ada sumbernya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu nggak masalah. Contoh, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibuhu faqatun abadan. Dia tidak akan ditimpa oleh semacam kemiskinan, kefakiran selama hidupnya. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab hadisnya Syu'abul Iman. Nah, walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, tetapi dia masih dhaif dalam artian fadilah amal, motivasi kita beramal. Siapa yang membaca surat Yasin setiap malam, asbaha maufuran lahu, dia akan diampunkan pagi harinya. Nah, walaupun dhaif tetapi ini dalam rangka motivasi beramal, nggak masalah karena ada hadis-hadisnya. Nah, ini yang kita temukan fenomenanya tidak ada hadisnya, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuannya, lalu dia membuat-buat sesuatu. Nah, ini rasanya tidak baik dari segi niat, baik dari segi cara. Kemudian yang ketiga, hati-hati. Justru kita menemukan di sini nanti jika tidak ada panduan dari dari hadis Nabi, kemudian dari para ulama, kita khawatir nanti jatuh ke talbis iblis.
Ya, di mana iblis, setan itu nanti mengganggu sehingga amal ini yang dikira baik ternyata pada ujungnya tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, jika kita ingin mengamalkan amal-amalan tertentu, kita mesti bertanya kepada para ulama. Makanya kita kalau ingin mendapatkan zikir, itu harus datang ke ulama yang betul ahli kalbu, ya ahli zikir. Misalnya, dia akan melihat, mendeteksi seperti dokter, di mana penyakit kita, mana zikir yang mesti dia amalkan. Apakah zikirnya la ilaha illallah, diperbanyak beberapa ribu kali, ataukah salawat dan lain sebagainya. Nah, maka tidak bermain-main kita dalam hal masalah ini, karena ini adalah ilmu zikir, ilmu kalbu harus datang ke orang-orang yang memang punya kapasitas di hal-hal tersebut. Maka hati-hati jangan ikut-ikutan ya, apalagi ini persoalan amalan. Masa hanya ingin mendapatkan pacar, amalkan ini. Nah, ini kecil sekali niatnya dan ini sangat berbahaya sekali jika ini diikuti oleh pemuda-pemuda pada hari ini. Ya, lebih baik berguru ya. Jadi kalau ingin mendapatkan amalan, datang ke guru, maka guru tadi akan mendeteksi masalah kita dan dia akan memberikan obat dari penyakit yang ada di jiwa kita. Nah, jadi datang dulu berguru, meminta amalan, jangan sembarangan baca ini, baca itu, tanya ini, tanya itu, simpulkan sendiri. Nah, itu nanti kita khawatir ditalbis oleh iblis. Jadi begitu, Maulana. Ini Maulana hampir mengamalkan Ihsan mungkin. Karena kalau misalnya orang-orang awam mungkin pada umumnya Ustaz, kalau misalnya orang udah ngaji mungkin dia paham kan Ustaz. Pada orang awam ini mungkin kebanyakan karena ada tulisan Arab, jadi dia langsung percaya gitu Ustaz. Bahkan kan ada juga orang-orang Indonesia yang ketika dia tulisan Arab padahal dia kayak tulisan-tulisan biasa tapi dia diaminkan gitu ketika dibaca. Makanya perlu berilmu. Perlu berilmu Ustaz ya. Masya Allah. Jadi ini salah satu pertanyaan teman-teman Wana juga Ustaz yang bermain di media sosial, ngeresah juga terhadap sesuatu yang mudah viral di media sosial hari ini. Apalagi kita lihat yang viral-viral ini mereka adalah anak muda yang kita tidak tahu latar belakang belajar agamanya dari mana gitu. Dia mendapatkan amal ini dari mana, makanya kita mesti berhati-hati ya. Oke Ustaz, mungkin kita lanjut ke yang pertanyaan ketiga Ustaz ya. Insyaallah. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu apakah akhwat boleh berdakwah di media sosial Ustaz? Mengingat semua anggota tubuh wanita ini kan termasuk aurat nih. Sedangkan kalau jiwa-jiwa pemuda itu giroh-giroh Islamnya itu lagi semangat-semangat itu Ustaz. Nah, jadi banyaklah kita lihat di media sosial itu kayak akhwat bercadar, cuman dia tausiah cuman ada yang agak mungkin berlebihan atau gimana tuh, bagaimana nasihatnya Ustaz? Ya, baik. Tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia dakwah di masa sekarang ini, lalu konten-konten dakwahnya itu diupload di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, lain dan sebagainya. Nah, itu secara prinsip itu tidak masalah, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Nah, saya ingin menguraikan karena kita hanya menukil fatwa-fatwa dari para ulama. Yang lebih penting daripada itu, yang sering ditanyakan oleh orang adalah bagaimana misalnya jika perempuan ini membaca Al-Quran di depan bihadratil ar-rijal al-ajanib, di depan laki-laki lain. Nah, jadi pada prinsipnya dikatakan di dalam fatwa lembaga fatwa Mesir, kita nukil di sini, faqad sabata anna nisa'an nabi, bahwa istri-istri Nabi, ya, ibu kita, ya, karena istri Nabi itu adalah ummul mukminin ya, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, itu kunna yukallimna sahabah. Secara prinsip mereka di masa lalu mereka juga berinteraksi, berbicara dengan para sahabat. Ya, jadi Bunda Aisyah ya, seperti hadis yang sudah kita bahas di pertemuan tadi, ketika Sureh datang kepada Aisyah bertanya persoalan bagaimana Nabi mengusap khufnya, Aisyah mengatakan datanglah kepada Ali. Nah, artinya di sini ada interaksi. Ya, ada interaksi dan perempuan juga berbincang dengan laki-laki, laki-laki berbincang dengan perempuan. Nah, wa kanu yastami'una minhunnal ahadits. Jadi dulu mereka para sahabat itu juga mendengar hadis-hadis daripada sahabat-sahabat perempuan, dan bahkan banyak sahabat perempuan itu kontribusinya di dalam hadis. Mereka menjadi periwayat hadis. Nah, artinya mereka juga terlibat dalam dakwah. Nah, tetapi di sini ya, walakin ja'an nahyu, ada larangan ya bagi perempuan itu jangan sampai dalam berinteraksi. Itu yang pertama, penampilan ya, penampilan. Nah, kalau penampilannya sudah sesuai dengan syariat nggak masalah ya. Nah, ini yang datang yang ada di media sosial sekarang kan insya Allah sesuai dengan syariat ya, menutup aurat, dan mereka tidak mungkin ya membuka aurat karena mereka
ingin berdakwah di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua yang lebih penting itu adalah ya jangan sampai nanti mereka salah bersikap atau salah berucap dengan suara mereka. Nah, maka ini tegas di dalam Al-Qur'an dikatakan ya surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufah. Jadi janganlah perempuan ini dia berbicara dengan suara yang gemulai, lembah lembut. Jadi misalnya dia datang ya di media sosialnya lalu suaranya terkik. Suara terkik itu digemulai-gemulaikannya, dicantik-cantikkannya suaranya, mendayu-dayu sehingga orang yang mendengar seperti mungkin Maulana terpesona dan tergoda. Nah, di sini masalahnya, ya, di sini masalahnya. Nah, jika yang demikian adanya maka tidak boleh. Jadi selama masih wajar, ya, selama dia datar, tidak ada suara-suara yang membuat orang terfitnah dengan suara dan penampilannya itu tidak masalah. Maka dikatakan di sini di dalam di dalam kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah di antaranya Hasyiah Bujairami 'alal Khatib dikatakan di sini ya wa yahrumu sima'a sautiha walau nahwal Qur'an in khafa minhu fitnah. Jadi haram mendengar suara mereka jika takut fitnah terjadi. Nah, kemudian awit talazzuz bihi, atau ada orang yang motivasinya itu dengan suara perempuan tadi, motivasinya at-talazzuz, mendapatkan kenikmatan. Ya, kemudian berhalusinasi, berkhayal, ya. Nah, karena apa? Karena faktornya adalah suara perempuan ini tadi. Nah, tetapi ya, jika aman dari yang seperti ini, ya, aman, tidak ada potensi seperti itu, maka tidak masalah. Nah, ini yang difatwakan oleh para ulama. Nah, maka saran saya, jika tidak ada kebutuhan yang menghajatkan untuk tampil seperti itu, lebih baik dia mencari komunitas yang mungkin pada hari ini mereka lebih aman bermain di sana. Dalam artian bagaimana? Ada kelompok Zoom mereka, jadi mereka sharing di sana sama perempuan, ya. Kemudian atau mereka jika mengharuskan mereka harus tampil foto bersama-sama, tidak foto sendiri-sendiri. Lalu mencatat poin-poin penting, ya. Kemudian tidak mendayu-dayu dalam bersuara dan lain sebagainya. Maka secara prinsip tidak masalah, ya, asal terjaga aman dari fitnah yang sudah kita uraikan tadi. Jadi begitu, ya. Berarti pada intinya perempuan tuh bahkan Ibunda Aisyah pun pernah berdakwah, Ustaz, ya. Ya, pernah berinteraksi dalam artian punya motivasi dakwah. Ya, kalau memang motivasi dakwah di balik interaksi itu ada dan kebutuhan orang kepada itu sangat butuh, maka tidak masalah dengan tetap menjaga batas-batas yang sudah kita uraikan tadi. Nah, tetapi jangan ibarat main bola, jangan sampai pula ini perempuan ini jadi kiper maju pada hari ini. Dia kiper tapi dia maju, ya, jadi striker. Nah, ini yang tidak boleh nih, Maulana. Ya, misalnya konten-konten yang sudah dibuat para ustadz-ustadz yang memang ahli ilmu di sana sudah ada, dia malah tampil lagi di sana berfatwa. Misalnya sekarang kan sudah banyak Ustadz Somad, ada tanya jawab, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Buya Yahya. Tiba-tiba dia muncul, ya, membahas itu. Lebih baik dia di komunitasnya saja. Itu lebih aman daripada fitnah yang saya lihat. Ya. Misalnya mungkin teman-teman di Kodamara sekarang ada yang akhwatnya nih. Iya. Nah, mereka tuh kayak baiknya tuh di komunitas dia. Ya, di komunitas dia saja gitu. Ya, apalagi ada hal-hal yang berkaitan dengan fikih perempuan, itu lebih nyaman mereka sesama perempuan untuk membahasnya. Nah, tentang persoalan agama lain kan sudah banyak ustaz-ustaz sekarang yang mampu untuk menjawab itu. Jadi mereka tidak perlu ya seperti kiper maju tadi, ya, cukup mereka di posisi masing-masing. Ya, begitu. Baik, teman-teman semuanya, itu jawaban untuk teman-teman ya akhwat yang pengen berdakwah di media sosial. Ada banyak persyaratannya, ya. Ada persyaratan yang harus kita penuhi sebelum kita masuk ke arena tersebut. Masya Allah. Dan kita lanjut ke pertanyaan keempat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ini salah satu pertanyaan mana juga nih, Ustaz. Hampir sama nih, Ustaz. Bagaimana cara menguasai niat? Yang sebenarnya niat kita itu kan baik, Ustaz, biasanya. Tapi ketika kita misalnya kita bersedekah nih, Ustaz. Kita bersedekah, terus pas di bersedekah itu kita kayak ikhlas, kayak karena Allah. Tapi ketika keluar dari masjid kita kayak alhamdulillah gitu, kayak merasa bahwasanya itu dari kita dan ada rasa bangga gitulah, Ustaz.
Jadi para ulama-ulama ahli kalbu kita sejak dulu sering mengatakan tidak ada yang paling sulit saya perbaiki di dalam jiwa saya ini kecuali adalah perkara niat. Jadi memang persoalan niat ini adalah persoalan yang berat yang untuk kita luruskan karena niat ini kan sering bengkok. Jadi meluruskan yang bengkok ini sulit, sebagaimana menjernihkan sesuatu yang keruh itu juga butuh usaha. Maka solusinya bagaimana? Yang pertama, ya, kita mesti ada selalu upaya untuk jika jalan tadi sudah bengkok, kita harus luruskan kembali. Jadi tidak ada keruh yang tidak jernih, tidak ada kusut yang tidak selesai. Jadi kata orang Melayu seperti itu. Dengan cara seperti apa? Ya dengan cara kita mengingat selalu bahwa ini adalah sesuatu ini kita persembahkan, ya, penghargaannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita ingat. Yang kedua, yang perlu kita ingat-ingat juga adalah akibat buruk dari salah niat ini. Karena kita pernah uraikan juga dulu, akibat buruk dari yang terburuk adalah ketika pada ujung-ujungnya amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa su'ul khatimah. Jadi ujung dari hidup kita ini nanti berujung dengan tidak baik, ya. Nah, jadi ini yang mesti kita ingat juga. Kemudian yang ketiga, kita harus menghubungkan diri kita dengan komunitas-komunitas kebaikan supaya apa? Supaya kita mempengaruhi niat kita ini juga punya orang yang akan mengingatkan kita. Jadi kalau kita sendiri-sendiri itu kemungkinan melesetnya banyak, ya, kemungkinan terjatuhnya banyak. Makanya innama ya'kulu dzi'bu minal ghanami, ya, al-qasiyah, ya, seperti itu kalau tidak salah dalam sebuah ungkapan pepatah Arab, bahwa kambing itu hanya akan diterkam oleh serigala apabila dia memisahkan diri dari komunitasnya. Nah, maka ada satu kalimat yang sangat indah yang mesti kita ingat-ingat kembali, ya. Apa itu? Kalau tidak salah ini ungkapan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad, di mana ia mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya. Jadi meninggalkan sebuah amalan demi mempertimbangkan orang lain itu adalah riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Mengamalkan sesuatu demi orang lain itu adalah syirik. Nah, jadi ini persepsi lain yang diberikan kepada kita. Jadi harus hati-hati nih Maulana, ya. Meninggalkan sebuah amalan demi pertimbangan orang lain itu adalah riya, sebagaimana mengamalkan sesuatu, ya, demi pertimbangan orang lain itu adalah syirik. Maka hati-hati kita, karena halus sekali nih persoalan niat ini. Jadi ketika dia datang, kita luruskan kembali, karena ini wajar. Misalnya setelah kita mengamalkan sesuatu muncul, ya, rasa bagaimana, maka kita ingatkan lagi, ya Allah, tuntun aku, ya, tolong bantu aku, ini hanya untuk Engkau semuanya, ya. Jadi itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi jangan sampai lupa, ya. Jadi jangan sampai lupa. Jadi intinya sebagaimana Adam alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, walaqad ahidna ila Adam, kami sudah mengambil perjanjian kepada Adam, ya, tetapi apa? Fanasiya wa lam najid lahu azma. Ya, lalu dia lupa dan tidak memiliki tekad. Jadi masalah kita ini hanya masalah lupa dan tidak memiliki tekad. Nah, itu yang poin-poin yang 4 tadi yang harus kita kuatkan supaya kita tidak lupa dan tidak kehilangan tekad dalam mempersembahkan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, ya. Barakallah Ustaz. Yeah. Jadi berarti kalau mana ambil kesimpulannya Ustaz, masalah niat ini seperti kita menapaki jalan di sawah Ustaz, ya. Yeah. Jadi ketika kita jatuh jangan ikut berenang di dalamnya. Naik lagi. Naik lagi Ustaz. Yeah. Masya Allah, ya Ustaz. Jangan dinikmati. Jangan dinikmati. Sambil ngambil beras gitu Ustaz. Yeah, betul. Yeah. Masya Allah. Yeah. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini Ustaz. Dari salah satu hamba Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi kalau udah talak 1 kan bisa balik lagi Ustaz. Ya. Nah, selama talak 1 ini apakah saya harus memberi nafkah kedua anak saya atau semampu saya atau bagaimana ya Ustaz bagusnya? Ketika seorang suami mentalak istrinya itu dengan talak 1 atau talak 2 itu masih dinamakan dengan talak raj'i. Talak di mana seseorang suami yang sudah menceraikan istrinya tadi dengan cerai baru pertama dan yang masih ada kesempatan untuk kembali ke istrinya tadi. Jika dia kembali di dalam masa iddah itu tidak perlu akad baru,
tetapi jika sudah habis masa iddah harus dengan akad baru dan rukun-rukun pernikahan yang sudah diuraikan oleh ulama fikih. Nah, kemudian bagaimana dengan status anak? Ya, maka anak tadi adalah tanggung jawab nafkahnya itu ditanggung oleh orang tuanya atau ayahnya. Ya, jadi ayahnya wajib bertanggung jawab menafkahi anaknya tadi sampai anaknya itu mampu berdikari, atau dalam artian pada hari ini mungkin dia sudah balik. Nah, maka jika dia bercerai dengan cerai talak 1, talak 2 ataupun dengan talak 3, tetap ayah kandung, ayahnya secara biologis tadi wajib memberi nafkah. Ya, sampai kapan? Ya sampai dia mandiri. Ya, maka ketika dia kuliah nanti dia mesti menafkahi juga. Ya, maka standarnya adalah uruf. Uruf itu adalah kebiasaan di tengah masyarakat, dan biasanya dalam persoalan ini jika ingin lebih baik biasanya kita laporkan kepada pengadilan agama, lalu pengadilan agama akan menyidang dan memberikan amar putusan. Jadi sampai ini ayahnya ini wajib menafkahi sampai dia begini-begini, ada aturan-aturannya nanti ya. Seperti kita lihat ada orang bercerai itu anaknya diasuh oleh si fulan lalu. Nah, maka ini biasanya akan diselesaikan seperti itu. Tetapi semoga ya Allah jauhkan kita dari persoalan ini. Lalu sebagai pengayaan jawaban yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian adalah ketika seorang suami mentalak istrinya ya dengan talak yang raj'i, itu tidak boleh suami tadi mengusir ya istrinya keluar dari rumahnya, sebagaimana istrinya tadi tidak boleh pula ngambek ya lalu dia meninggalkan rumahnya. Ya, maka dalam Al-Qur'an dikatakan wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Jadi suami tidak boleh mengusir istrinya sebagaimana istri tidak boleh kabur. Kenapa? Mereka tetap diupayakan dalam satu rumah itu supaya nanti ada muncul perasaan menyesal karena sudah bercerai dan mereka segera rujuk. Ya, nah jadi seperti itu aturan-aturan yang sudah ditulis oleh para ulama kita berdasarkan penalaran kepada Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi yang inti dari pertanyaan tadi, seorang suami, ayah biologisnya tadi, walaupun sudah berpisah dengan istrinya, ya talak 1 kah, talak 2 ataupun talak 3, dia wajib ya memberikan nafkah kepada anaknya tadi dalam batas uruf yang sudah diuraikan oleh para ulama kita. Jadi begitu, Maulana. Masyaallah, Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah itu jawaban Ustaz Zulkarnain pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Masya Allah menambah wawasan kita, terutama Maulana sendiri nih, Ustaz. Ya. Masya Allah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga bertemu dalam kehidupan Maulana, Ustaz. Ya. Nah, seperti tadi pertanyaan tentang bagaimana apakah kita boleh bermedia sosial dengan dakwah. Ya. Terus apakah boleh mengamalkan amalan-amalan yang ada di media sosial, seperti itu, Ustaz ya. Oke, teman-teman semuanya, Masya Allah, kita barakallah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Zulkarnain. Masya Allah, semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan Maulana juga mohon maaf bila ada kesalahan. Karena jujur ini masih perdana nih, Ustaz, mana ngomong nih. Jadi alhamdulillahnya, Ustaz, dulu kalau misalnya cerita dulu nih, Ustaz, Maulana di Khodamara itu kalau ngomong masih terbata-bata, Ustaz. Tapi alhamdulillah. Sudah pede kelihatan. Sedikit lebih pede mungkin, Ustaz. Alhamdulillah selalu dibiasakan. Dibiasakan, Ustaz ya. Insyaallah. Jadi mana beruntung di sini, Ustaz. Salah satunya dibimbing di sini di Khodamara ini. Baik dari public speaking, dari Al-Quran dan lain sebagainya. Itulah jadi pentingnya komunitas yang kita sebut itu tadi ya. Sangat penting sekali bagi mana teman-teman, dan Muna rekomendasikan untuk kita semuanya itu bergabung di komunitas-komunitas terdekat kita ya, Ustaz ya. Itu untuk melatih public speaking kita, termasuk Muna di podcast perdana ini. Dan Muna harapkan juga nanti ke depannya jauh lebih baik lagi seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Semoga nanti ke depannya kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi, kita akan jawab bersama-sama ya, Ustaz ya. Jazakallah khairan katsiran mubarakan fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.